Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat ya ananda ya. Keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar ya kan, dan tidak bosan belajar ya. Jangan ada yang bilang, aduh bosan ustazah belajar daring ini. Jangan, nikmati, syukuri. Itulah nikmat kita dari Allah saat ini, masih dikasih izin belajar. Jadi harus tetap bersyukur. Aduh ustazah nggak paham ana pelajarannya. Kalau nggak paham sekali tonton, coba ditonton 2 kali videonya ya. Ya, anak-anak ustazah di-download dulu, nanti ada waktu dilihat lagi ya. Insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali kita melihat, nanti kita jadi paham. Karena memang ada sebagian orang sekali melihat video atau melihat sesuatu dia langsung paham. Nah, ada lagi sebagian orang butuh sekali, ada yang 2, ada yang 3. Nah, jadi jangan sekali lihat, aduh ustazah ana nggak paham, dah ditinggalkan. Jangan ya. Coba lagi. Oke anak-anak ustazah. Nah, semoga hari ini anak-anak ustazah sudah siap untuk memulai pelajaran prakarya. Bagaimana tanda anak-anak ustazah siap? Siap dengan segala alat tulisnya. Jadi tolong diringkas ya catatannya, dicatat ya anak-anak ustazah ya. Nah, nanti bukan hari ini ya, bukan hari ini. Sewaktu-waktu ustazah akan minta catatan anti dikumpul. Ustazah akan periksa kelengkapannya ya, anak-anak ustazah ya. Nah, siapa yang lengkap catatannya, nilainya sempurna ya. Kalau yang tidak lengkap ya terimalah ketidaklengkapannya. Tapi ustazah berharap anak-anak ustazah semua menginginkan nilai yang sempurna. Oke anak-anak ustazah, tugas hari ini terakhir jam 12 ya. Jangan lupa pengumpulan tugas. Ustazah kalau memang tidak mengumpul tugas, ustazah akan kosongkan nilainya ya anak-anak ustazah ya. Mohon maaf, begitu konsekuensinya. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi kita di hari ini, yaitu di bab 3, yaitu budidaya ternak kesayangan. Cobalah ustazah pingin di bab 3 ini bertanya, siapa di antara anak-anak ustazah yang mempunyai ternak kesayangan di rumah? Nah, coba dikasih tahu ustazah, anak memelihara kucing. Nah, gitu ya. Coba ustazah tunggu ya jawabannya ya. Siapa yang mempunyai ternak kesayangan, entah kucing, entah kelinci, entah burung gitu ya. Nah, bagi yang mempunyai ternak kesayangan, dia akan paham bagaimana caranya memperlakukan ternak kesayangannya. Nah, kalau kita sudah sayang anak-anak ustazah, namanya kesayangan. Kesayangan itu kan berasal dari kata sayang ya. Kalau kita sudah sayang, kita akan melakukan semua yang terbaik untuk sesuatu yang kita sayang. Kita tidak akan menyakitinya, tidak akan membuat dia terlantar ya, tidak akan membuat dia kelaparan, tidak akan membuat dia tidak terurus ya kan. Nah, oke anak-anak ustazah. Baik, di minggu yang lalu anak-anak ustazah kita sudah masuk ke jenis-jenis ternak kesayangan. Ada kelinci hias anak-anak ustazah, ada hamster, ada burung merpati, ada burung kicauan ya, dan masih banyak lagi jenis ternak kesayangan yang lainnya. Nah, kita juga sudah belajar tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangannya. Nah, apa aja sarana yang kita butuhkan, ya kan? Apa saja alat yang kita butuhkan juga kita sudah bahas di pekan yang lalu. Nah, baik anak-anak ustazah,
Kita ulang, hari ini lagi kita masuk contoh budidaya ternak kesayangan. Nah, di sini kita mengambil kelinci ya, anak-anak ustazah ya. Contoh budidaya ternak kesayangannya kita mengambil contoh kelinci. Nah, dimulai dari mana budidaya ternak kesayangan itu? Kita masuk ke perencanaan. Nah, terus ke persiapan sarana produksi. Terus masuk ke proses budidaya ternak kesayangan ya, anak-anak ustazah ya. Nah, di dalam proses itu apa saja yang harus kita siapkan? Baik, pertama kita akan masuk ke perencanaan. Nah, apa saja tahap-tahap dari perencanaan itu anak ustazah? Yang pertama yaitu menentukan jenis ternak kesayangan akan kita budidayakan. Nah, di sini kita sudah tahu apa? Kelinci. Terus yang kedua kita menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan ya, tempat tinggalnya ternak kita itu nanti sudah kita siapkan dan menentukannya. Nah, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Nah, kapan? Waktu liburan ini anak akan memulai budidaya misalnya ya. Nah, menyiapkan kebutuhan sarana, alat dan bahan. Nah, menentukan tugas individu. Nah, menentukan tugas dari masing-masingnya. Nah, yang kedua kita masuk persiapan sarana produksi. Apa saja yang harus kita siapkan di sini? Di dalam sarana produksi ada kita mempersiapkan pertama namanya bahan-bahan, yang kedua alat-alat. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bahan-bahan? Nah, di dalam bahan-bahan itu anak-anak ustazah apa yang kita persiapkan? Ada namanya kelinci. Nah, kelinci yang kita pakai yaitu kelinci umur 35 sampai 60 hari. Kenapa? Kalau dia di bawah 35 hari, dia masih rentan sakit dan yang paling utama dia masih menyusu kepada induknya. Nah, di waktu dia 35 sampai 60 hari, dia sudah mulai siap untuk dipisah dari induknya dan sudah mulai kuat daya imunnya ya anak-anak ustazah, baru bisa kita pakai. Nah, terus apa lagi bahannya? Ada pakan hijauan dan konsentrat. Nah, untuk pakan hijauan kemarin kita sudah bahas bagaimana sifatnya, tidak boleh memberikan yang terlalu segar, harus kita layukan dulu. Nah, konsentrat di mana kita bisa memperoleh? Di toko-toko yang menjual makanan-makanan ternak. Nah, obat-obatannya apa saja sudah kita bahas kemarin, ada vitamin dan prebiotik juga. Nah, selanjutnya kita di setelah bahan kita mempersiapkan alat-alat. Ada apa-apa saja alat, ada timbangan. Untuk apa fungsi timbangan di sini? Nah, semua yang berhubungan dengan ternak kita ini selalu tertakar. Nah, dengan berat ternak segini, seberapa jatah makanannya, seberapa berat obatnya, semua sudah ada takarannya. Terus tempat makanan minum, ya anak-anak ustazah, terus ada pembersih kotorannya. Nah, itu dari persiapan budidayanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses budidaya ya anak-anak ustazah ya, proses budidaya ternak kesayangan. Nah, anak-anak ustazah, sebelum ustazah melanjutkan, ustazah berbagi pengalaman ya sebenarnya sama anak-anak ustazah. Sebenarnya di pelajaran prakarya ini asik kalau kita praktekkan. Di tahun yang lalu waktu anti kelas 7, ustazah juga mengajar untuk kakak kelas anti ya, tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, setelah mengajarinya di sekolah, ustazah berpraktek di rumah, mencoba beternak dan masya Allah berikan hasil. Ya, ternyata itu asik anak-anak ustazah. Tidak cuma kita pelajari teorinya, kita praktekkan di rumah, ternyata itu asik. Ya, nah begitu juga dengan budidaya ternak kesayangan ini. Kalau memang anak-anak ustazah sudah ada misalnya kelinci di rumah, nah tinggal misalnya kelincinya 1 jantan, tinggal cari betinanya, coba budidaya, ikuti tahap-tahap tadi, ikuti saja, insya Allah nanti dia akan beranak pinak, bisa menjadi tambahan pendapatan anti, ya kan, tambahan uang jajan nantinya, karena dijual pasti laku, ya kan anak ustazah. Tapi ingat, kita boleh beternak, berbudidaya ternak kesayangan tapi yang syar'i ya anak-anak ustazah, karena ada sebagian dari memang ternak kesayangan ini tidak boleh kita perjualbelikan. Apapun yang kita kerjakan balik lagi ke syariat ya, jangan menyalahi syariat Allah dan Rasulnya. Oke anak-anak ustazah. Nah, itu sedikit pengalaman ustazah. Nah, ustazah berharap ada di antara anak-anak ustazah kelas 8 ini, iya bosan di rumah itu misalnya ya kan nggak ke sekolah, belajar dari rumah, semua dari rumah, punya waktu agak lebih, coba ternak
Misalnya ayam, boleh anti coba ternak ayam, misalnya ayam 2 ekor gitu, tapi anti harus rajin membersihkan kotorannya, harus terurus ya anak-anak ustazah ya. Coba itu akan memberikan kepuasan tersendiri daripada anak-anak ustazah duduk pegang handphone, tegak pegang handphone, tergeletak pegang handphone selalu 24 jam. Itu tidak baik ya anak-anak ustazah. Oke, kita lanjut proses budidaya ternak kesayangan. Nah, kelinci memiliki kemampuan adaptasi yang baik ya, bersifat sosial dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Jadi dia kelinci ini adalah binatang yang manja. Nah, rata-rata kelinci dapat hidup 5-10 tahun ya anak-anak ustazah. Masya Allah, ternyata umurnya panjang ya. Tetapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik. Nah, itu kata kuncinya. Kelinci dapat hidup 15 tahun berikut kelinci dapat hidup sampai 15 tahun. Nah, berikut ini adalah tahapan pemeliharaan budidaya kelinci ya anak-anak ustazah ya. Jadi kalau kelinci itu kita pelihara dengan baik, dengan tidak menyalahikan makanannya, perawatannya, dia akan berumur panjang ya anak-anak ustazah, malah sampai 15 tahun. Nah, tahapannya itu berikut adalah tahapan pelaksanaan budidaya kelinci. Yang pertama apa yang harus kita siapkan, yaitu pertama siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara ya. Kelinci berukuran rata-rata dari 3,6 kilo atau lebih membutuhkan kandang dengan panjang ukuran lebih 1,2 meter ya. Nah, ustazah, lebar 0,6 meter ya dan tinggi 0,6 meter. Nah, untuk satu ekor kelinci dengan berat 3,6 kilogram. Nah, kelinci harus bisa berbaring dan merenggangkan diri dengan nyaman dalam kandangnya ya, dan masih ada ruang untuk tempat makan dan minum serta kotak kotorannya ya anak-anak ustazah. Kandang luar ruangan ya, kandangnya di luar ruangan untuk kelinci dapat dibeli atau dibangun sendiri ya anak-anak ustazah. Nah, dia kalau yang memang tidak bisa membangun kandang bisa membeli sendiri ya. Kandang harus memiliki ruang bagi kelinci untuk bersarang, melompat di sekitar tempat pakan dan air, kotor-kotoran dan kandang latihan atau exercise pen ya. Jadi kelinci itu kan binatang yang suka bermain. Jadi dia harus punya kandang untuk dia bermain ya, untuk memberikan ruang ekstra pada kelinci bergerak fungsinya di sini. Ya, itu tadi tahapan kandangnya. Jadi sudah paham ya anak-anak ustazah, ternyata dia tidak bisa hidup di kandang yang sempit, cuma bisa di situ makan, di situ semua terlalu sempit. Ternyata tidak, dia harus punya kandang yang bisa merenggangkan badannya ya. Nah, ada lagi tempat makannya, tempat minumnya, tempat dia buang kotorannya, semua ada di kandang itu, namun tidak di tempat yang sempit itu ya. Nah, yang kedua, perhatikan, berikan pakan 2 kali 1 hari ya anak-anak ustazah. Dia makan 2 kali sehari, pagi hari jam 8.30, sore hari jam 13.30 ya anak-anak ustazah. Nah, dia makan 2 kali sehari. Air minum diberikan setiap hari dalam jumlah tidak terbatas dan diganti setiap pagi untuk membersihkan dahulu sisa air minum sebelumnya ya. Jadi kelinci itu jangan dibatas-batasi kasih minum, namun selalu bersih keadaannya. Nah, kelinci adalah hewan herbivora ya. Mereka membutuhkan sayuran agar sistem pencernaan tetap lancar. Mengunyah serat panjang batang juga membantu mencegah masalah gigi dan menumpulkan gigi kelinci yang terus berkembang ya, atau hypsodon namanya ya. Kelinci terkenal sangat menyukai wortel. Namun hanya boleh diberikan sesekali karena wortel mengandung banyak gula ya. Di tanda kutipnya ya anak-anak ustazah, memang kelinci sangat menyukai wortel, namun tidak bisa setiap hari kita kasih makan wortel karena terkandung banyak gula. Nah, perkenakan juga sayuran sedikit demi sedikit untuk menghindari gangguan pencernaannya ya anak-anak ustazah, sayuran hijau ya. Tapi ingat, jangan memberikan sayuran terlalu segar, layukan dulu ya. Dan juga jangan langsung memberikan sayuran yang masih suhu lemari pendingin atau kulkas. Nah, yang ketiga anak-anak ustazah, pisahkan kelinci jantan dan betina ketika sudah memasuki masa puber atau siap kawin ya.
masukkan ke dalam kandang satu persatu. Jadi kandang terpisah. Umur betina siap kawin itu biasanya umur 5 sampai 6 bulan ya. Sedangkan umur jantan yaitu umur 6 sampai 7 bulan. Nah, kawin alam dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci jantan. Nah, itu proses perkawinannya. Jadi di waktu dia mulai siap masa kawin harus dipisahkan ya anak-anak ustazah. Nah, nanti baru kita gabungkan di saat dia siap untuk kawin. Nah, oke. Itu tadi kelinci ya, budidaya kelinci. Nah, di bawah ini kita akan lihat budidaya hamster ya anak-anak ustazah. Nah, kita pahami dulu hamster itu apa. Hamster itu merupakan binatang pengerat yang disukai anak-anak karena bentuknya mini, geraknya lincah dan tingkahnya yang lucu. Nah, mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang membeli hamster ya. Nah, bentuknya yang mini membuat hamster mudah untuk dibawa ke mana-mana dan tidak memerlukan kandang yang terlalu besar untuk merawatnya ya anak-anak ustazah. Hamster bisa dipelihara dan dibudidayakan dengan mudah. Nah, di bawah ini adalah tahapannya. Apa saja yang harus kita siapkan di dalam memelihara hamster? Yaitu kita harus menyiapkan bahan ya, bahan pakannya ya, obat-obatannya, peralatannya ya anak-anak ustazah ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang bahan ya. Nah, untuk bahan hamster sehat yang akan kita pelihara sudah kita siapkan ya, yang sehat ya. Kalau beli yang sehat, jangan yang penyakitan. Habis itu pakan. Apa saja pakan dari hamster? Ada pelet ya, ada kacang hijau, wortel, mentimun, selada air, jagung dan nah, ini dia makan hamster. Dan ada juga sawi putih, ada pepaya, apel. Nah, ternyata dia makan segalanya ya anak-anak ustazah ya. Terus yang dibutuhkan berikutnya adalah obat-obatan dan lainnya. Nah, obat-obatannya obat anti parasit misalnya. Yang lainnya itu ada samponya, ada pewanginya, ada pasir mandinya ya anak-anak ustazah. Jadi semua harus lengkap. Nah, setelah bahan kita masuk ke peralatan. Nah, peralatannya apa saja? Nah, ada kandang hamster ya anak-anak ustazah yang kita butuhkan. Nah, jadi kandang hamster yang paling umum ada kandang plastik biasanya. Ini ada dijual di luaran sana. Terus ada kandang kawat, ada kandang akuarium, kandang baja dan kandang buatan sendiri. Nah, semua jenis kandang tersebut punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Namun yang paling penting adalah dapat membuat hamster merasa nyaman. Jadi apapun kandangnya, yang penting ternak kita nyaman. Dapat memfasilitasi hamster yang suka berlarian ya. Jadi hamster itu punya sifat suka berlarian aktif ya, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari gangguan hewan peliharaan lain ya anak-anak usaha seperti anjing dan kucing. Nah, ada ini contoh kandang akuarium, tetap di atasnya terbuka ya anak-anak ustazah. Ini contoh kandang kawat. Nah, ini ada wadah plastik ya, tempat kita memelihara hamster tadi, alat pelihara hamster. Nah, selanjutnya kita butuh alas kandang ya anak-anak ustazah. Alas kandang itu penutup lantai, diperlukan untuk menyerap air seni hamster ya. Untuk alasnya itu fungsinya ya, membuat hamster lebih nyaman. Nah, lantai kandang hamster dapat menggunakan serbuk kayu yang kasar dan tidak terlalu halus dan sekam padi ya. Bisa dari serbuk kayu ya, kalau serbuk gergaji pengetaman ya anak-anak ustazah ya. Terus bisa juga dari sekam atau kulit padi. Apa fungsinya? Ditaruh di dasar kandang, yaitu menampung air seninya hamster tadi. Nah, anak-anak ustazah, ini ada keuntungan menggunakan serbuk kayu. Nah, ya kita bahas. Berfungsi sebagai alat kandang agar hamster bisa lebih nyaman dan empuk ya. Selain dia bisa menyerap air seni, ternyata memberikan efek empuk. Nah, sebagai penghangat bagi hamster, terutama di saat udara sedang dingin. Ternyata itu fungsinya tadi. Nah, selanjutnya ada sebagai bahan untuk membuat sarang. Ternyata hamster ini adalah binatang pengerat yang hobi juga membuat sarang. Sebagai penyerap, kelembapan dan sangat berguna untuk menyerap air seninya. Nah, sebagai tempat menaruh bayi hamster.
Nah, anak-anak ustazah, selain serbuk kayu, zeolit juga bisa digunakan sebagai alas kandang hamster ya, pasir zeolit ya anak ustazah. Campuran zeolit di dasar kandang dan menutupnya dengan serutan kayu bisa menyerap cairan jauh lebih baik dan membuat kandang menjadi lebih nyaman bagi hamster tersebut. Ya, campuran kayu dan pasir zeolit. Nah, setelah itu anak-anak ustazah ada tempat pakan dan minumnya ya, yang harus kita siapkan. Nah, tempat pakannya seperti minumnya seperti ini anak-anak ustazah. Nah, terus ada mainan karena dia binatang yang aktif. Nah, ini contoh mainan hamster, dia bisa berlari ini untuk apa? Berlarian. Ada alat kebersihan ya anak-anak ustazah. Nah, hamster bed. Nah, dia mandi di pasir kan, mandi-mandinya. Terus ada pasir ini contohnya, ada juga jenis pasirnya ini yang wangi. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan ya, tahapan pemelihara hamster. Yang pertama tahapnya adalah memilih hamster. Apa yang harus kita perhatikan di dalam memilih hamster? Yaitu kesehatan hamsternya ya, anak-anak ustazah ya. Kesehatannya kita lihat dari misalnya telinganya yang bersih, anusnya yang bersih dan kering, perutnya yang kecil dan bulat ya. Nah, itu dia dari kesehatan. Terus tingkat agresivitas hamster ya, anak-anak ustazah harus kita perhatikan. Pilih hamster yang mudah beradaptasi. Nah, hal ini dapat dilihat dari perilaku hamster yang suka mengendus ketika kita memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Nah, tandanya dia yang mudah beradaptasi. Nah, kadang sedikit menggigit tangan untuk mengetahui makanan atau bukan. Itu adalah sifat asli ya dari hamster. Kalau dia tiba-tiba nanti anti masukkan tangan menggigit, ternyata dia membedakan ini makanan atau bukan. Nah, sebaliknya anak-anak ustazah jangan memilih hamster yang senang menggigit atau mencakar dengan agresif. Jadi kalau dia menggigit betul-betul atau mencakar kita betul-betul mencakar. Dan jangan juga pilih hamster yang sangat penakut ya. Biasanya hamster seperti yang akan berlari dan cepat bersembunyi dan tidak mau muncul kembali. Nah, jadi harus pilih yang mudah beradaptasi. Nah, itu tadi. Terus lanjut ke proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Nah, untuk proses adaptasi ini anak-anak ustazah awalnya dengan menempatkan hamster ke dalam kandang yang diberikan penutup berupa kain tipis yang terlihat samar dari luar, ya. Sehingga hamster dengan mudah menjelajah dengan tenang dan nyaman di rumah barunya. Jadi dia bisa menikmati rumah barunya tanpa terganggu. Jadi dia tidak tahu kalau kita sedang memata-matainya. Jadi cukup sedikit aja kita melihat samar-samar saja ya. Nah, sediakan makanan dan air yang segar ya, dan mainan untuk menjaga aktivitas hamster selama beberapa saat. Setelah 3 hari, proses adaptasi dengan membiarkan hamster sendiri, saatnya mulai berteman dengan hamster ya. Jadi butuh adaptasi itu selama 3 hari ya anak-anak ustazah. Berikutnya masuk ke pemilihan hamster dengan pemberian pakan dan minum ya. Nah, hamster diberi makan pokok yang dicampur seperti pelet sebagai makanan utamanya untuk hamster dan campuran biji-bijian sebagai makanan tambahannya. Nah, sediakan cukup makanan setiap hari untuk hamster agar asupan gizinya terpenuhi. Pemberian makanan dapat dilakukan pada sore hari ya anak-anak ustazah ya. Jadi jangan mengasih makannya pelit-pelit, nanti hamsternya kurang gizi jadi tidak besar-besar. Nah, air anak-anak ustazah, air bersih dan segar harus selalu tersedia ya. Jadi dia tidak terbatas, airnya selalu ada, di tempat minumnya selalu terisi. Nah, penambahan vitamin ke dalam air minum dapat dilakukan agar berpengaruh baik bagi hamster tersebut. Nah, seekor hamster anak ustazah memerlukan akses tetap ke air ya. Jadi jangan sampai airnya kosong. Nah, gantilah airnya ya maksimal 3 hari sekali ya anak-anak ustazah. Nah, ada beberapa jenis buah dan sayuran yang dapat diberikan untuk hamster sebagai cemilan ya, seperti buah apel, pisang, avokat. Yang penting tidak berbiji ya, karena takut dia nanti keselak. Nah, mangga, semangka, pepaya, wortel, brokoli, mentimun, jagung, kacang hijau, paprika dan lain sebagainya ya anak-anak ustazah. Nah, beberapa makanan yang tidak boleh diberikan. Nah, ya, anak-anak ustazah, coklat, jangan coba-coba memberikan coklat, bawang putih, ya, permen, pasta, daging mentah, ya, termasuk daging ikan, ya, gula dan makanan penutup, ya, misal es krim. Nah, ini akan membuat si hamster sakit, ya, anak-anak ustazah. Jadi karena sayang, anak ada coklat nih, anak sayang nih sama ternak anak, kasih dia gitu.
kasih suapin, jangan, ya, berarti nanti tidak sayang, karena itu membahayakan bagi si hamster. Nah, untuk tempat makannya, gunakan yang terbuat dari tembikar atau logam ya anak-anak ustazah. Nah, jenis tempat makan tersebut aman digunakan karena hamster adalah hewan pengerat ya. Karena dia senang menggigit sesuatu untuk mengasah giginya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke perawatan kandang. Perawatan kandang hamster ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membersihkan kandang anak-anak ustazah. Yang pertama, tempatkan hamster di dalam bola hamster atau di area bermainnya ya. Terus, gunakan sabun pencuci khusus kandang hewan. Jadi kandangnya terus cuci memakai sabun. Bilas kandang setelah dibersihkan dan pastikan kandang benar-benar kering atau air telah menguap dan tidak ada sisa larutan pencuci yang menempel pada bagian-bagian kandang ya. Hamster memiliki indera penciuman yang sensitif dan dapat terganggu dengan adanya aroma sabun tadi ya. Gantilah alas kandang yang lama dengan yang baru dengan sedikit mencampurkan serbuk kayu yang lama ya ke dalam kandang mereka yang sudah bersih ya anak-anak ustazah. Kenapa? Supaya dia lebih mudah lagi beradaptasi di kandang yang baru kita cuci. Jadi dia tidak merasa di tempat baru ya, karena dia beradaptasi melalui indera penciumannya. Nah, selanjutnya pemeriksaan kesehatan ya. Ternyata dia juga harus diperiksakan kesehatan ya anak-anak ustazah si hamster tadi. Nah, pemeriksaan kesehatan hamster dapat dilakukan ketika pembersihan kandang ya. Kesehatan hamster dapat dilihat dari keadaan jenis kotorannya. Kotorannya lembut menandakan hamster terkena diare. Nah, ketiadaan kotoran dalam kandang menandakan hamster mengalami konstipasi ya atau sembelit ya, penyakit penyumbatan usus. Nah, kalau sudah begini, perhatikan lagi makanannya ya anak-anak ustazah. Nah, oke, anak-anak ustazah, itu tentang hamster. Yuk, ustazah rasa cukup materi kita hari ini. Untuk tugas nanti ustazah share di grup wali kelas ya. Dan hari ini adalah pengumpulan tugas kita yang kemarin. Oke anak-anak ustazah. Oke, jangan lupa pengumpulan tugas. Kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Baik anak-anak ustazah, kalau ada yang memang kurang paham, silahkan di wapri ustazah. Insya Allah nanti dijawab ya. Alhamdulillah selama ini belum ada yang bertanya. Berarti anak-anak ustazah semua sudah paham ya dengan materi prakarya kita. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.